perkuat komitmen kerjasama ekonomi bilateral, termasuk kemitraan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bidang perdagangan, perekonomian, pendidikan, hingga kerjasama regional ASEAN. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menegaskan komitmen kuat dan erat kerjasama Indonesia-Malaysia di sektor perekonomian. Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini berada dalam kondisi yang sangat erat dan cukup kuat dalam menjalankan komitmen kerjasama. Kedua pemimpin negara ini menyebutkan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia kembali fokus tentang berbagai isu strategis, mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, bahkan hingga isu-isu regional ASEAN dan tantangan global. Di bidang bilateral, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi tantangan bersama, termasuk isu perbatasan wilayah laut, yakni wilayah Ambalat, di mana Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memulai pendekatan kerjasama ekonomi melalui skema Joint Development Wilayah Ambalat. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Juga hal-hal yang telah menjadi masalah bagi kedua negara ini, kita berkomitmen, berkehendak keras untuk menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau pendidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita menginstruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit. Selanjutnya, peningkatan dan penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Malaysia juga difokuskan di bidang perekonomian dan investasi. Salah satunya adalah upaya memperkuat investasi intra-ASEAN dan upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pentingnya penguatan kerjasama investasi dan perdagangan intra-ASEAN, khususnya antara Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Di mana pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai mempertegas kekuatan utama ASEAN terletak pada daya tahan ekonomi domestik dan integrasi rantai pasok regional. Erlangga juga menekankan bahwa negara strategis seperti Indonesia dan Malaysia harus menjadi prioritas dalam penguatan ekonomi kawasan Asia Tenggara, di mana basis kekuatan ASEAN adalah ekonomi domestik. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga sepakat menegaskan posisi ASEAN dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCP yang semakin strategis dalam konteks kerjasama global, termasuk dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Di sisi lain, Erlangga juga mengungkapkan rencana sinergi kawasan ekonomi khusus antara Singapura, Johor Malaysia, dan Riau Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi. Pesawat Batik Air nyaris tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, viral di media sosial video yang menunjukkan pesawat Batik Air hampir tergelincir saat mendarat di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu kemarin. Dalam video yang beredar, pesawat terlihat mendarat saat kondisi hujan deras dengan sayap kanan nyaris menyentuh landasan. Pihak maskapai Batik Air pun menyampaikan bahwa betul pesawat dengan registrasi PK LDJ melakukan pendaratan ketika situasi hujan cukup lebat. Kemudian saat pesawat mendekati landasan pacu terjadi peningkatan kecepatan angin dari arah samping. Meskipun demikian, pendaratan berlangsung dalam kondisi aman dan telah mengikuti seluruh prosedur operasional standar penerbangan. Berdasarkan hasil inspeksi pesawat usai mendarat tidak ditemukan adanya kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Masyarakat antri memadati kantor Samsat Kota Cilegon untuk membayar pajak akibat adanya program pemutihan. Masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar tunggakan pajak kendaraan membuat pemerintah memperpanjang masa pemutihan hingga 31 Oktober 2025. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis sistem Manunggal 1 Atap, Kota Cilegon masih terus dipadati oleh ribuan warga yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar tunggakan pajak kendaraan membuat pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya sampai 30 Juni kini hingga 31 Oktober 2025. Meski demikian, dari hasil program pemutihan pajak kendaraan bermotor, capaian target pajak kendaraan baru mencapai 33 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 67 miliar rupiah. Dari 92 ribu tunggakan kendaraan, baru 45 ribu kendaraan yang membayar pajak. Tunggakan kendaraan memang baru setengahnya, dari 92 ribu baru 45 ribu kendaraan yang sudah melakukan kegiatan di Kepri untuk masyarakat. Artinya kami dari Samsat Cilegon artinya melayani semua masyarakat lah. Dengan adanya perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tidak perlu membayar denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat cukup membayar pajak untuk tahun berjalan saja tanpa dikenakan syarat khusus. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Program pemutihan pajak juga sangat disambut antusias warga Kota Bandung. Warga masih meramaikan kantor Samsat Bandung Tengah di Kota Bandung untuk mengantri dalam program pemutihan pajak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kesempatan bagi warga yang menunggak pajak untuk manfaatkan program pemutihan pajak Pemprov Jabar, di mana sebelumnya program pemutihan pajak akan berakhir pada tanggal 26 Juni dan diperpanjang hingga tanggal 30 September 2025 mendatang. Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Sementara itu, antrian pemohon pengurusan pajak dan surat kendaraan di Kota Depok, Jawa Barat terpantau ramai. Warga mengantri bahkan sejak pagi hari. Warga Depok antri untuk pengecekan fisik kendaraan untuk pengurus pajak dan surat kendaraan. Banyak warga yang masih memanfaatkan program ini untuk balik nama kendaraan, mutasi wilayah, dan menghidupkan pajak yang mati. Program pemutihan pajak di Jawa Barat akan berlangsung hingga akhir September mendatang.
gratis besutan Presiden Prabowo Subianto terus disempurnakan, baik dari segi jangkauan dan juga kualitas. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bekerjasama dengan Kepala BPJPH Babe Haikal Hasan mengecek secara langsung salah satu dapur MBG di Bekasi, Jawa Barat. Didampingi Kepala BPJPH Babe Haikal, Menko AHY mengecek secara langsung dapur MBG Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengecekannya, Babe Haikal menyatakan dapur dalam kondisi layak dan halal, baik dari proses dan juga alat makan. Sementara itu, Menko AHY menyebut program MBG menjadi salah satu cara untuk memberikan gizi yang layak bagi generasi penerus bangsa. Pemirsa, jelang perayaan Hari Ulang Tahun Polri 1 Juli esok, sejumlah persiapan pun terus dirampungkan termasuk mensterilkan kawasan Monas yang akan menjadi lokasi sentral perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Kawasan Monas Jakarta Pusat disterilkan petugas guna persiapan perayaan HUT Bayangkara ke-79. Rencananya besok Presiden Prabowo Subianto akan hadir sebagai inspektur upacara. Peringatan Hari Bayangkara juga akan dimeriahkan dengan parade dan defil kendaraan taktis Polri, serta gelar pasukan yang melibatkan mobilitas personil dalam skala besar. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat siang pemirsa. Siang hari ini arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke arah Kampung Melayu dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dominasi kendaraan pada siang hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Dewi Sartika maupun Cililitan saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian pada saat ini memang terjadi kepadatan kendaraan di ruas tol Nol Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Di sana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dengan kecepatan kendaraan berkisar 20 sampai 25 km per jam. Kemudian untuk kendaraan yang akan masuk berbelok arah ke arah MT Haryono juga mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Tentunya kami harapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Karena trotoar jalan ini dikhususkan bagi pejalan kaki. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tentunya Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Halim, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan sebagai informasi Nata, untuk cuaca pada saat ini di kawasan ini mendung. Tentunya prediksi kami akan turun hujan. Bagi pengendara roda 2 siapkan selalu jas hujan dan kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Kemudian sebagai informasi, per tanggal 29 Juni 2025, angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 2 mencapai 74%. Tentunya kami harapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu memperhatikan keselamatan di jalan dengan selalu mengutamakan keselamatan dibanding kecepatan. Hal ini demi perjalanan yang aman dan nyaman hingga Anda tiba dengan selamat sampai tujuan. Tentunya untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Nata Arman, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.